Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan juga Presiden kita, Presiden Prabowo, di mana mereka menyatakan bahwa kesejahteraan guru itu akan meningkat di tahun 2025. Dan ini sebenarnya bisa menjadi kado berharga dari Presiden khususnya ya, bukan hanya untuk guru-guru PNS, tetapi juga untuk guru honorer dan swasta. Nah, mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Ibu yang terus menyaksikan video YouTube saya. Bagi teman-teman guru yang baru mampir atau baru menyaksikan video YouTube saya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan yang terpenting, biasakan untuk menonton videonya sampai full Bapak Ibu, biar nanti pesannya itu Bapak Ibu bisa mendapatkan secara full, tidak terpotong-potong. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini, ini masih terkait dengan kesejahteraan guru, di mana beberapa hari yang lalu, sebenarnya informasi ini Bapak Ibu itu bisa mendapatkannya melalui informasi-informasi yang terpercaya. Di mana kalau kita lihat dari wawancara maupun pidatonya Presiden, ya, wawancara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa prioritas utama itu di tahun 2025 itu adalah kesejahteraan guru, ya. Dan ini berbicara tentang kesejahteraan guru itu tidak hanya berbicara tentang kesejahteraan guru-guru ASN atau PNS, tetapi guru-guru yang juga termasuk guru-guru honorer dan juga guru-guru yang non-PNS atau yang swasta gitu ya, atau bahkan guru-guru yang belum tersertifikasi itu akan juga mendapatkan kesejahteraan guru. Nah, berapa nilai nominalnya itu sedang lagi dihitung. Jadi Bapak Ibu harus bersabar dulu. Jangan ucuk-ucuk bahwa ketika pernyataan itu muncul, maka Bapak Ibu berharap bahwa pada waktu itu juga, pada detik itu juga semuanya harus sudah dikucurkan. Tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Nah, jadi saya menyadari betul bahwa keresahan Bapak Ibu ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sudah sampai orang sudah pensiun, kesejahteraan guru pun itu tidak meningkat. Tetapi ketika jaksa dan hakim itu protes, satu kali aja protes, mereka langsung bisa mendapatkan kesejahteraan mereka. Nah, padahal tanpa guru tentunya juga tidak akan ada hakim dan jaksa. Nah, oleh karena itu kita harus mengawal ini terkait dengan pernyataan tersebut, sejauh mana sebenarnya implikasi atau realisasi dari pernyataan tersebut, ya. Jadi informasinya Bapak Ibu, di tahun 2025 itu akan menjadi, bisa dikatakan bahwa tahun untuk harapan bagi para guru di seluruh Indonesia. Di mana pemerintah itu sebenarnya sudah merancang kebijakan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya ya, guru honorer dan guru swasta. Ini saya tidak menyepelekan guru-guru PNS ya, meskipun secara keseluruhan mereka itu mendapatkan peningkatan kesejahteraan atau peningkatan gaji itu secara berkala, dan mungkin di tahun terakhir itu adalah di tahun masa presidennya SBY gitu ya, informasi yang saya dapatkan semacam itu. Nah, apakah di Presiden Jokowi itu tidak naik? Sepertinya naik, tetapi diimbangi dengan pajak yang juga begitu tinggi. Nah, tetapi saya menyadari bahwa kita menyadari betul bahwa protes yang Bapak Ibu lakukan ini sebenarnya juga masuk akal, wajar, karena kita ini kalau mau mencerdaskan anak bangsa, kalau kita mau menghadapi bonus demografi, kalau kita mau menghadapi generasi yang emas, maka yang harus diprioritaskan itu adalah kesejahteraan gurunya. Nah, oleh karena itu ini penting kita kawal pernyataan dari Presiden Prabowo dan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan realisasi anggaran yang akan dikucurkan untuk kesejahteraan guru tersebut. Nah, di mana dalam pernyataan tersebut menyatakan bahwa salah satu rencana pemerintah itu adalah memberikan tambahan penghasilan guru itu sebesar 2 juta per bulan, ya,
Kemudian tambahan ini juga akan dijanjikan oleh Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres 2024 yang diharapkan akan direalisasikan mulai tahun depan. Nah, 2 juta per bulan ini itu kalau tidak salah itu bagi guru-guru yang sudah tersertifikasi ya. Sedangkan guru-guru untuk yang sudah tergolong guru-guru ASN atau PNS, mereka akan mendapatkan tambahan 1 kali gaji di setiap bulannya. Nah, tetapi jangan khawatir, di situ juga ada informasi yang menarik bagi guru-guru yang khususnya untuk guru-guru honorer dan juga guru-guru yang belum tersertifikasi dan juga guru-guru non-PNS. Mereka juga tetap akan mendapatkan tambahan kesejahteraan. Nah, sayangnya nominalnya belum disebutkan waktu itu. Nah, jadi saat ini itu baik itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sedang merancang anggaran kira-kira yang pas itu kapan akan dikucurkan dan berapa jumlah nominal yang akan diberikan. Nah, oleh karena itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu membutuhkan data yang konkret biar tidak ada kesalahgunaan penggunaan anggaran. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kita ya tidak harus menginginkan bahwa ketika ada pernyataan semacam itu, maka detik itu besoknya kita harus sudah mendapatkan kesejahteraan guru tersebut. Ya tidak seperti itu, karena yang harus dipikirkan itu juga banyak gitu ya. Nah, kebijakan ini sebenarnya itu tidak menyasar kepada guru PNS ya, tetapi juga melibatkan guru honorer dan guru swasta. Di mana selama ini mereka itu sering dilibatkan dalam kebijakan kenaikan gaji. Nah, sayangnya ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu berlaku juga untuk dosen atau guru-guru yang termasuk guru honorer maupun guru swasta. Bahkan berdasarkan informasi dan mata kepala saya melihat, justru kalau saya lihat itu guru-guru honorer maupun guru-guru swasta itu fight-nya lebih kuat loh dibandingkan, mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan yang guru-guru PNS gitu ya. Tetapi kalau saya lihat dengan mata kepala saya pada beberapa tempat ketika saya mengisi acara, itu mereka kalau saya lihat mereka lebih fight loh. Dan bahkan guru-guru yang ada di daerah itu kurang ikhlas bagaimana lagi, kurang sabar bagaimana lagi. Mereka hanya dengan dibayar sekitar 150 sampai 200, mereka tetap ikhlas untuk memberikan ilmu, untuk sharing ilmu kepada siswa-siswanya. Nah, dalam sebuah wawancara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengungkapkan bahwa pihaknya itu telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengatakan bahwa angka tambahan penghasilan guru 2 juta per bulan itu harus dihitung secara tepat agar dapat terrealisasikan dengan baik. Jadi, kita harus menunggu hasil perhitungan antara Menteri Pendidikan dan juga Menteri Keuangan, Bapak Ibu. Nah, selain itu, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan Non-Guru, dalam hal ini adalah P2G itu, kebijakan ini akan menjadi kado besar sebenarnya jika direalisasikan oleh pemerintah di tahun 2025. Isu yang saya dengar kemungkinan di awal Januari 2025. Ia menyatakan bahwa tambahan penghasilan bagi semua guru tanpa pengecualian merupakan kebutuhan yang sudah mendesak dan ini harus segera direalisasikan. Nah, kemudian itu juga menekankan bahwa kenaikan gaji guru untuk guru PNS memang rutin dilakukan oleh setiap pemerintah. Namun, yang menjadi sorotan adalah tambahan penghasilan guru 2 juta yang dijanjikan oleh semua guru, terlepas dari statusnya. Nah, saya menyadari betul bahwa kemungkinan saat ini guru itu mungkin ya sedikit sudah hilang kepercayaannya terhadap pemerintahan saat ini, ataupun pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, atau calon-calon pemerintahan berikutnya, karena mereka seringkali di dalam kampanye-kampanyenya menjanjikan kesejahteraan guru gitu ya, tetapi tidak pernah menyebutkan secara eksplisit nilai nominal yang sebenarnya yang akan dikucurkan untuk ke setiap guru. Nah, kemudian guru honorer ini terutama di daerah terpencil itu sering kali menerima gaji yang jauh di bawah standar. Nah, banyak dari mereka hanya memperoleh penghasilan sekitar katanya 2 juta per bulan atau bahkan kurang. Yang ada kenyataan di lapangan untuk daerah terpencil itu bahkan kurang dari 500.000. Sedangkan kebutuhan setiap harinya untuk membeli barang, ketika ada kenaikan harga barang, tidak ada penurunan harga barang. Tetapi
tidak ada yang namanya peningkatan gaji guru yang secara signifikan. Nah, itulah pada akhirnya kenapa guru-guru itu tidak fokus di dalam mengajar siswanya. Gitu. Nah, kemudian guru honorer di Indonesia itu khususnya di sekolah-sekolah swasta dan madrasah mengalami kesulitan besar karena pendapatan yang rendah. Nah, oleh karena itu, kebijakan tambahan penghasilan guru sebesar 2 juta rupiah itu sangat diharapkan. Jadi, menurut saya, ya, khususnya untuk guru swasta maupun guru honorer, semestinya itu lebih dari 2 juta lah mereka akan mendapatkannya gitu ya, selain dengan penghasilan-penghasilan yang lain. Nah, kebijakan ini akan menjadi angin segar jika menyasar seluruh guru Indonesia, baik yang berstatus ASN, honorer, maupun guru tetap yayasan. Kemudian, pemerintah itu juga tidak membeda-bedakan kesejahteraan guru berdasarkan status sertifikasi. Nah, ini juga yang menjadi masalah di Indonesia, karena masih sekitar ada 1,6 juta guru itu yang ternyata belum tersertifikasi dari 3,2 juta total guru di Indonesia. Nah, hal ini akan membuat mereka tidak berhak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, oleh karena itu, bagi informasi yang saya dapatkan, bagi mereka yang belum tersertifikasi, itu juga tetap akan mendapatkan kesejahteraan guru. Nah, kemudian yang perlu disoroti itu juga bahwa sertifikasi menjadi kriteria penting bagi guru di negeri ini, ya, di mana tunjangan yang mereka terima sesuai dengan gaji pokok dan golongan mereka. Namun, bagi guru swasta, tunjangan sertifikasi ini hanya sebesar 1,5 juta. Nah, kebijakan pemerintah tentang sertifikasi menjadi perhatian penting, di mana sertifikasi ini tak hanya berkaitan dengan kesejahteraan guru, tetapi juga dengan kualitas pendidikan. Makanya Bapak Ibu Guru, kalau Bapak Ibu Guru sudah bersertifikat, maka itu Bapak Ibu Guru sudah bisa dinilai bahwa guru yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Meskipun dia masih banyak guru-guru yang belum tersertifikasi dan merasa terabaikan. Nah, kemudian, jika kenaikan penghasilan ini hanya diberikan pada guru yang bersertifikasi, maka hal ini akan memicu ketidakadilan dan akan menimbulkan perpecahan gitu ya. Menurutnya, guru honorer dan guru swasta yang belum tersertifikasi itu sebenarnya juga berhak untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, di mana kita perlu menegaskan bahwa jika sampai pemerintah membalik logika ya kesejahteraan, prioritas kenaikan gaji seharusnya itu tidak hanya untuk guru yang bersertifikat, tetapi juga mencangkup semua guru yang menjalankan tugas mulia ini. Nah, di mana mereka itu juga ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa gitu. Nah, contohnya misalnya pada negara seperti misalnya negara tetangga ya, Malaysia itu sudah memberikan gaji yang lebih layak bagi guru dengan nominal sekitar 11 juta per bulan gitu. Itu negara Malaysia loh, yang bisa dikatakan sumber daya alamnya itu lebih banyak kita dibandingkan mereka gitu ya. Nah, itu mereka sudah mendapatkan 11 juta. Nah, saya pernah ketemu sama salah satu guru asal Indonesia yang mengajar di situ. Ya, maka saya tanya, kenapa kok tidak mau mengajar di Indonesia? Dia sudah enjoy di sana karena bayarannya lebih besar. Gitu ya. Kemudian ia berharap bahwa di Indonesia itu bisa sebenarnya mengikuti jejak-jejak dari negara tetangga tersebut. Entah itu Malaysia, apalagi Singapura ya. Wah, Singapura itu sudah puluhan juta kalau ini. Bahkan mungkin di Asia Tenggara itu guru dan dosen itu yang paling tinggi di Asia Tenggara itu Singapura gajinya. Nah, kemudian di hal yang lain itu juga menyatakan bahwa pentingnya pengangkatan guru baru, terutama guru yang budi pekerti dan bimbingan konseling ya, di mana Menteri Pendidikan kita itu mengikuti bahwa jumlah guru BK itu masih kurang dan pemerintah tengah menghitung kebutuhan pastinya. Nah, Menteri Pendidikan juga mengatakan bahwa perhitungan anggaran tambahan harus tepat sasaran, di mana Menteri Keuangan itu meminta agar dana yang disiapkan itu benar-benar sesuai dengan jumlah guru yang membutuhkan, sehingga tidak ada dana yang terbuang. Tentunya kebijakan ini itu akan membawa perubahan besar jika dilaksanakan dengan baik. Namun, yang perlu diingatkan juga bahwa
janji tambahan 2 juta ini harus benar-benar diwujudkan, bukan hanya sekedar wacana atau janji politik semata gitu ya. Nah, di mana para guru di Indonesia itu menyambut kabar ini dengan penuh harapan, di mana mereka juga berharap bahwa pemerintah itu bisa memberikan kepastian yang lebih besar terhadap kesejahteraan guru atau perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan guru, khususnya di daerah terpencil yang masih tertinggal. Jadi Bapak Ibu guru, kita tidak bisa memandang suatu permasalahan itu hanya pada diri kita sendiri. Kasihan juga di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah tertinggal, itu adalah mereka banyak juga masih mengharapkan janji-janji dari politik-politik, para politik ini terkait dengan kesejahteraan guru. Nah, oleh karena itu di tahun 2025 ini diharapkan menjadi momen terbaik, perbaikan besar ya bagi dunia pendidikan. Dengan tambahan penghasilan yang layak, para guru itu akan lebih termotivasi dan mampu memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kira-kira berapa gaji yang Bapak Ibu inginkan? Bapak Ibu bisa menulis di kolom komentar. Mudah-mudahan itu terwujud. Ya minimal samalah dengan Malaysia ya, yang 11 juta itu. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.